Anies tiba-tiba nongol entah dari mana dan menyinggung soal PSN yang katanya ada titipan kanan kiri. Dia bilang PSN tidak dikelola dengan baik karena titipan dari berbagai pihak menyusup dalam agenda itu tanpa diketahui. Ketika ada titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Tapi Jokowi langsung tanya balik, silakan tunjuk proyek mana yang merupakan titipan dan siapa yang titip. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Proyek Strategis Nasional atau PSN adalah proyek pemerintahan di era Jokowi yang sifatnya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ada banyak proyek yang masuk dalam PSN, misalnya pembangunan jalan tol, jalan nasional, sarana transportasi darat, laut, dan udara, program perumahan, kilang minyak, pipa gas, infrastruktur air minum, penanganan banjir, infrastruktur internet, kawasan industri prioritas, pariwisata, dan banyak lagi. Ini sejalan dengan agenda yang disebut dengan Nawacita, yang artinya 9 harapan atau keinginan. Ada 3 ciri utama, yaitu yang pertama, negara hadir. Kedua, membangun dari pinggiran. Dan ketiga, revolusi mental. Kalau saya sebut satu persatu proyek pembangunan Jokowi selama 2 periode, tidak akan cukup dalam sehari. Namanya aja PSN, proyek strategis, yang artinya proyek itu sangat penting bagi pertumbuhan dan kemajuan sebuah negara. Tapi Anies tiba-tiba nongol entah dari mana dan menyinggung soal PSN yang katanya ada titipan kanan kiri. Dia bilang PSN tidak dikelola dengan baik karena titipan dari berbagai pihak menyusup dalam agenda itu tanpa diketahui. Ketika ada titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Tapi Jokowi langsung tanya balik, silakan tunjuk proyek mana yang merupakan titipan dan siapa yang titip. Ganjar juga berkomentar sama. Dia minta yang melontarkan isu PSN hasil titipan supaya melampirkan data, supaya tidak menjadi spekulasi liar. Ini mirip dengan para komplotan sakit hati yang pernah menggugat Jokowi karena meragukan ijazahnya. Yang menuduh diminta membuktikan, tapi mereka pakai pembuktian analisis murahan ala teori konspirasi kurang kerjaan. Coba kita tantang Anies. Proyek mana yang merupakan hasil titipan dan siapa yang titip? Saya yakin Anies tidak bakal bisa menjawab. Karena Anies cuma bikin sensasi supaya dia terus disorot. Kalaupun dia menjawab, lebih baik kalian minum obat sakit kepala dulu sebelum mendengar omongan dia. Kalau bicara soal titipan, justru Anies sedang menampar diri sendiri. Karena mungkin Anies punya pengalaman yang lebih baik. Misalnya TGUPP. Jumlah anggota TGUPP sangat banyak, melebihi jumlah menteri, hanya untuk mengurusi satu kota Jakarta. Di era Ahok jumlahnya cuma sedikit. Kalau ditanya tentang TGUPP, orang-orang pasti akan menjawab, TGUPP era Anies itu enggak jelas. Orangnya banyak, tapi kerjanya entah apa. Jakarta tetap jalan di tempat, bahkan makin amburadul. Rasanya lebih cocok kalau itu yang disebut dengan titipan. Atau begini saja, kita ambil contoh kasus korupsi proyek BTS. Korupsinya tidak tanggung-tanggung, 8 triliun. Menterinya kena ciduk. Dari partai apa? Kenapa terlibat korupsi? Apakah untuk diri sendiri? Atau justru karena ada titipan juga? Atau contoh lain, Formula E. Proyek ini buang-buang uang yang tidak semestinya. Komitmen fee jauh lebih besar dari kota di negara lain. Apakah itu titipan atau bukan? Anies ini kerjanya hanya mengkritisi pemerintah, padahal semasa jadi gubernur DKI, kerjanya juga nggak jelas. Yang ada malah Jakarta makin amburadul. Kerjanya cuma menata kata dan menutup balai kota, tidak mau menemui warga yang punya masalah. Giliran ada seremonial atau acara gunting pita, larinya secepat kilat.
Pas ada masalah, larinya juga secepat kilat, tapi untuk sembunyi. Makanya jangan heran, Anies kalau jadi presiden akan membatalkan banyak program pembangunan pemerintah saat ini. Dari caranya ngomong, cara dia mengkritik, sudah jelas Anies mau menghambat atau mengobrak-abrik demi mungkin balas dendam. Coba kalian ingat-ingat lagi, saat Anies ditanya apakah akan melanjutkan IKN atau tidak. Jawabnya muter-muter, bertele-tele, pelin-pelan. Itu secara tidak langsung dia ogah melanjutkan. Makanya Jokowi tidak pernah mau mendukung orang seperti Anies. Jangankan dukung, melihat mukanya aja mungkin sudah muak. Anies itu bukan partner kerja yang baik, tapi partner debat yang luar biasa. Kalau diajak adu debat, dia siap kapanpun. Diajak atasi masalah bersama-sama, Anies bakal kabur. Saya anggap Anies ini sudah dalam puncak frustrasi. Berbagai macam cara sudah dia lakukan untuk menaikkan elektabilitas. Mulai dari tebar pesona ke masyarakat, bagi-bagi hadiah mobil dan umroh, gandeng Caimin, tebar kontroversi, tapi semuanya tetap sia-sia. Nasdem yang mengusung dia sedang dalam masalah besar, hampir karam karena kasus di Kementerian Pertanian. Atau bisa jadi Anies kesel, karena setelah dia diusung jadi capres, halangannya makin bertambah. Mungkin dia merasa rezim saat ini mau menjegal dia. Padahal Anies ini enggak perlu diapa-apain, bakal tumbang sendiri. Silakan Anies koar-koar, silakan fitnah kalau perlu. Tapi itu tidak akan mengubah keadaan. Anies mau jungkir balik, mau salto 1000 kali, mau nangis sampai kering air mata, tetap saja tidak akan punya peluang di Pilpres 2024. Anies udah keringat dingin karena Caimin yang dia harapkan ternyata tetap tidak bisa menaikkan elektabilitas. Semua jalan yang ditempuh Anies, semuanya ketemu jalan buntu. Saking frustrasinya, proyek strategis nasional pun dia goreng. Anies mungkin merasa saat jadi gubernur DKI, proyek strategisnya lebih mantap. Sumur resapan, tugu-tugu yang tidak jelas, kain waring, ubah nama jalan, ubah istilah rumah sakit jadi rumah sehat, itu semua mungkin menurut dia lebih bermanfaat buat warga DKI ketimbang PSN. Anies ini benar-benar tidak pernah ngaca betapa bobroknya pengadaan proyek di DKI saat dia masih menjabat. Ada alasannya kenapa di medsos Anies itu dijuluki One Aibon, karena kasus lem Aibon yang heboh saat itu. Anies juga pernah dijuluki Gabener. Bahkan yang paling fenomenal, kata kunci di Google, gubernur terbodoh. Kalian pasti udah tahulah siapa itu. Di era Anies banyak kasus proyek kelebihan bayar. Saking banyaknya totalnya mencapai 400 miliar lebih. Yang paling banyak itu kelebihan bayar untuk Transjakarta. Anies untuk level ngurus satu provinsi aja tidak becus. Sekarang malah mau mengurus 38 provinsi. Begitulah kalau orang yang tidak bisa apa-apa tapi mau jadi presiden. Ujung-ujungnya jadi presiden-presidenan. Kualitas setara camat, tapi mau memimpin satu negara besar. Mungkin cicak di dinding ketawa sampai sakit perut. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.